Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Orasi Visip 2021. Teman-teman, tahu gak sih apa itu 21st Century Skills? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai habis ya. Sejatinya setiap era memiliki tantangannya masing-masing. Demikian juga pada era revolusi industri 4.0 saat ini. Ya, pintar saja tidaklah cukup. Kamu mesti perlu capability, skill maupun qualification yang sangat penting dalam kurun waktu 100 tahun ini. Tentunya saat ini semakin besar tuntutan untuk memiliki hal-hal tersebut. 21 Century Skill atau kemampuan abad ke-21 merupakan seperangkat kemampuan yang disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan yang ada pada abad ke-21. Kemampuan ini diharapkan dapat dimiliki oleh para generasi muda yang akan bertanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsa dan dunia ini. Pasalnya, dalam kemampuan abad ke-21 ini akan menyesuaikan dengan tantangan dari zaman yang ada. Misalnya kemajuan teknologi, ekonomi kreatif, dan digitalisasi. Oleh karena itu, 21st Century Skills sangat penting untuk dimiliki anak muda agar bisa sukses di masa depan. Dengan tujuan untuk menjawab tantangan dari perkembangan zaman, maka wajar saja jika 21st Century Skills tidak memiliki rumusan baru mengenai penjabaran kemampuannya. Bahkan berbagai organisasi dan institusi tertentu pun bisa memiliki daftar kemampuan dan istilah yang berbeda. Misalnya critical thinking, kepemimpinan, kreativitas, dan sebagainya. 21st Century Skills sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu learning skills, literacy skills, dan life skills. Selain itu, masing-masing kategori terdiri dari beberapa kemampuan, diantaranya learning skills bukan sekedar tentang secara akademik. Dalam cakupan yang lebih luas, bentuk learning skills mengacu pada proses mental yang dialami seseorang dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Learning skills ini terbagi atas 4 kecakapan, yaitu critical thinking merupakan keterampilan berpikir kritis yang mencakup kemampuan menganalisis, memeriksa, mengetahui sebab, dan menafsirkan, serta mengevaluasi bukti dari informasi yang didapat. Creative thinking. Creative thinking merupakan kemampuan kreatif dan inovasi, mencakup cara berpikir di luar kebiasaan, kemampuan mengembangkan gagasan yang sudah ada, sehingga dapat menghasilkan inovasi yang baru. Collaborating merupakan kemampuan untuk berkolaborasi, mencakup kemampuan bekerja sama dalam tim. Dibutuhkan kebesaran hati untuk berkompromi, serta merelakan ide kita apabila ide kita mungkin kurang baik, dan menerima ide orang lain apabila ide tersebut lebih baik. Communicating adalah komunikasi yang mencakup keterampilan dalam menyampaikan pemikiran dengan jelas, efektif, menarik, dan persuasif. Bisa disebutkan bahwa komunikasi sebagai perekat yang menyatukan ketiga hal di atas, karena seluruhnya memerlukan kecakapan dalam mengkomunikasikan. Life skill atau kecakapan hidup artinya kecakapan yang selalu diperlukan oleh seseorang dimanapun ia berada ketika mengarungi kehidupan, baik bekerja atau tidak bekerja dan apapun profesinya. Kusuma 2011. Life skill ini juga merupakan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani menghadapi berbagai tantangan hidup sehari-hari. Keterampilan ini berfokus pada kualitas pribadi, diantaranya flexibility adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan baru dan dapat berbaur maupun belajar dari lingkungannya. Contohnya seperti dapat berkenalan dengan orang baru dan berteman. Leadership adalah kemampuan untuk memimpin sesuatu maupun kelompok untuk mencapai target tertentu. Seperti hal contohnya, ia mampu mengendalikan dirinya sendiri maupun orang lain untuk diarahkan melakukan tugas tertentu. Initiatif. Inisiatif adalah kemampuan untuk dapat berinisiatif dalam melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu terlebih dahulu. Contohnya, mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab atas pendapat tersebut. Productivity adalah keterampilan yang dimana dapat dilakukan dari usia muda. Contohnya adalah berkreasi dalam membuat hal yang baru dan dapat dijual untuk keuntungan. Social skills merupakan keterampilan di mana dapat bekerja sama dengan orang lain untuk kepentingan yang bermanfaat. Contohnya dapat bekerja sama dalam suatu kelompok tugas. Nah, untuk kategori literacy skills-nya sendiri, hal tersebut merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dan tahukah kamu, terdapat riset bertajuk World's Most Literate Nations Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 yang bertujuan untuk mengukur tingkat literasi suatu negara. Social skills merupakan keterampilan di mana dapat bekerja sama dengan orang lain
Nah, untuk kategori literacy skills-nya sendiri, hal tersebut merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dan tahukah kamu, terdapat riset bertajuk World's Most Literate Nations Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 yang bertujuan untuk mengukur tingkat literasi suatu negara. Dan hasilnya Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Bahkan UNESCO mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan, yakni 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang hanya 1 orang yang rajin membaca. Literasi skill disebut juga dengan IMT, yaitu Information Literacy, Media Literasi, dan Teknologi Literasi. Information Literacy adalah suatu kemampuan untuk memahami dan menganalisa suatu data atau informasi yang kita dapatkan, sehingga kita dapat membedakan mana informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk media literasi, hal ini adalah kemampuan untuk dapat memilih sumber informasi mana yang tampak kredibel dan mana yang benar-benar kredibel. Hal ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita sebagai mahasiswa jika suatu saat nanti kita sedang melakukan penelitian atau sedang menyusun skripsi. Maka daripada itu, literasi skills merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang yang berfungsi untuk menjawab tantangan dan menunjang kehidupannya sendiri di abad ke-21. Dan yang terakhir adalah teknologi literasi atau melek teknologi, yang dimana saat ini teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi kita yang saat ini hidup di abad ke-21, seperti menggunakan smartphone, media sosial, komputer, dan lain-lain. Nah, sekarang teman-teman sudah lebih paham kan apa itu 21st Century Skill. Seiring dengan hadirnya era revolusi industri 4.0, misalnya kemajuan teknologi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif, para generasi milenial beserta Gen Z diharuskan memiliki 21st Century Skill. Jadi, beranikanlah dirimu untuk mulai memiliki dan menerapkan kemampuan-kemampuan yang ada di abad 21 ini. Terlebih, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan ekonomi digital.